Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Milatul Hakimah, NIM 2018-248. Saya akan menjelaskan tentang penilaian risiko 1 pada buku Fiona chapter 3. Proses audit dalam fokus bab ini yang akan dibahas yaitu mulai dari berbagai fase audit. Yang pertama ada fase penilaian risiko, kemudian ada fase respons risiko, dan yang terakhir ada fase pelaporan. Tahapan audit. Terdapat 3 fase atau tahapan audit. Yang pertama ada tahapan penilaian risiko. Tahap ini memberikan kesempatan untuk mengoptimalkan efisiensi dan efektivitas saat melakukan audit. Efisiensi ini mengacu pada jumlah waktu yang dihabiskan untuk mengumpulkan bukti audit. Sementara efektivitas ini mengacu pada minimalisasi risiko audit. Yang kedua ada tahap respons risiko. Fase respons risiko audit ini melibatkan pengujian rinci atas pengendalian, transaksi, dan saldo akun. Yang ketiga ada tahap pelaporan. Fase terakhir dari audit ini melibatkan penarikan kesimpulan berdasarkan bukti yang dikumpulkan dan sampai pada suatu opini tentang kebenaran dan kewajaran laporan keuangan. Pada tahap ini, si auditor akan memanfaatkan pemahaman mereka tentang klien, pengetahuan rinci mereka tentang risiko yang dihadapi oleh klien, dan kesimpulan yang diambil saat menguji kontrol klien dan transaksi dan saldo akun. Mendapatkan pemahaman klien. Di awal setiap audit, seorang auditor harus mendapatkan pemahaman tentang klien mereka. Nah, tujuan dari prosedur ini yaitu untuk menilai risiko bahwa laporan keuangan berisi salah saji material yang disebabkan oleh diantaranya ada sifat bisnis klien, kemudian ada industri tempat klien beroperasi, kemudian ada tingkat kepersaingan dalam industri itu pelanggan dan pemasok klien, dan terakhir ada lingkungan peraturan tempat klien beroperasi. Menurut ASA 315 memberikan panduan tentang langkah-langkah yang harus diambil saat memperoleh pemahaman tentang klien. Untuk memperoleh pemahaman tersebut, auditor akan mempertimbangkan masalah di tingkat entitas, tingkat industri, dan tingkat ekonomi. Yang pertama ada tingkat entitas. Penting bagi seorang auditor untuk mendapatkan pengetahuan rinci tentang klien mereka. Pengetahuan tentang entitas diperoleh melalui wawancara dengan personal klien termasuk pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola. Di sini auditor akan mengajukan pertanyaan tentang apa yang dilakukan klien, bagaimana fungsi klien, struktur kepemilikan klien, dan sumber keuangannya. Untuk klien baru, proses ini sangat detail dan memakan waktu. Untuk klien yang berkelanjutan, proses ini tidak terlalu memberatkan dan melibatkan pembaruan pengetahuan yang diperoleh dari audit sebelumnya. Kedua, ada tingkat industri. Di tingkat industri, auditor tertarik pada posisi klien mereka dalam industrinya, tingkat persaingan dalam industri tersebut, dan ukuran klien mereka relatif terhadap pesaing. Di sini, auditor akan mengevaluasi reputasi klien mereka di antara rekan-rekannya dan tingkat dukungan pemerintah untuk perusahaan yang beroperasi di industri tersebut. Kemudian yang ketiga, tingkat ekonomi. Setelah memperoleh pemahaman tentang klien, auditor menilai bagaimana faktor tingkat ekonomi mempengaruhi klien, kenaikan dan penurunan ekonomi, perubahan suku bunga, dan fluktuasi mata uang mempengaruhi semua perusahaan. Resiko penipuan. Selama fase penilaian resiko audit, auditor akan menilai resiko salah saji material karena kecurangan. Saat menilai risiko kecurangan, auditor akan mengadopsi sikap skeptisisme profesional untuk memastikan bahwa setiap indikator potensi penipuan diinvestigasi dengan benar. Ini berarti bahwa auditor harus tetap independen terhadap kliennya, mempertahankan sikap bertanya dan mencari bukti yang menguatkan secara menyeluruh untuk memvalidasi informasi yang diberikan oleh klien. Auditor tidak boleh berasumsi bahwa pengalaman masa lalu mereka dengan manajemen klien dan staf menunjukkan risiko penipuan saat ini. Terdapat jenis penipuan. Yang pertama ada penipuan pelaporan keuangan.
Penipuan pelaporan keuangan adalah dengan sengaja salah menyatakan item atau menghilangkan fakta penting dari laporan keuangan. Kedua, penyalahgunaan aset. Penipuan umumnya melibatkan beberapa bentuk pencurian. Contoh penipuan pelaporan keuangan. Yang pertama, penilaian aset yang tidak tepat. Kedua, kewajiban yang tidak tercatat. Ketiga, pendapatan dan menunda pengakuan beban. Keempat, merekam penjualan fiktif. Yang kelima, penerimaan prinsip akuntansi yang tidak tepat. Kemudian, contoh penyalahgunaan aset. Yang pertama, menggunakan kartu kredit perusahaan untuk penggunaan pribadi. Yang kedua, karyawan tetap dalam daftar gaji setelah berhenti bekerja. Yang ketiga, diskon atau pengembalian uang yang tidak sah kepada pelanggan. Yang keempat, pencurian saham oleh karyawan atau pelanggan. Yang kelima, menggunakan mobil perusahaan untuk penggunaan pribadi yang tidak sah. Insentif dan tekanan untuk melakukan penipuan. Dalam menilai risiko kecurangan, auditor akan mempertimbangkan insentif dan tekanan yang dihadapi kliennya untuk melakukan kecurangan. Contoh insentif dan tekanan yang meningkatkan risiko penipuan meliputi: yang pertama, klien beroperasi dalam industri yang sangat kompetitif. Yang kedua, penurunan yang signifikan dalam permintaan untuk produk atau jasa klien yang menurunkan keuntungan. Yang ketiga, ancaman pengambil alihan. Yang keempat, ancaman kebangkrutan kerugian berkelanjutan. Yang kelima, pertumbuhan yang cepat. Dan yang terakhir, arus kas yang buruk dikombinasikan dengan tekanan pendapatan yang tinggi untuk memenuhi ekspektasi pasar yang berencana untuk mendaftar di bursa saham. Peluang untuk melakukan penipuan. Setelah mengidentifikasi satu atau lebih insentif untuk melakukan kecurangan, auditor akan menilai apakah klien memiliki peluang untuk melakukan kecurangan. Auditor akan memanfaatkan pengetahuan mereka tentang bagaimana kecurangan lain telah dilakukan untuk menilai apakah ada peluang yang sama di klien. Contoh peluang yang meningkatkan risiko terjadinya kecurangan meliputi: yang pertama, ada akun yang mengandalkan estimasi dan penilaian. Kedua, transaksi bervolume tinggi mendekati jurnal penyesuaian dan pembalikan signifikan akhir tahun setelah transaksi pihak berelasi yang signifikan pada akhir tahun. Yang ketiga, mekanisme tata kelola perusahaan yang buruk. Yang keempat, kontrol internal yang buruk. Yang kelima, pergantian staf yang tinggi. Dan yang keenam, ketergantungan pada transaksi yang kompleks, transaksi di luar karakter untuk bisnisnya. Misalnya, jika klien menyewa kendaraan bermotornya, mereka seharusnya tidak memiliki biaya pendaftaran mobil. Sikap dan rasionalisasi untuk membenarkan suatu kecurangan. Sikap ini mengacu pada keyakinan etis tentang benar atau salah. Untuk rasionalisasi mengacu pada kemampuan untuk membenarkan suatu tindakan. Contoh dari sikap dan rasionalisasi yang digunakan untuk membenarkan penipuan meliputi: yang pertama, nada suara yang buruk di puncak, yaitu dari manajemen senior. Kemudian, penerapan struktur pengendalian internal yang efektif tidak dipandang sebagai prioritas. Yang ketiga, fokus yang berlebihan pada maksimalisasi keuntungan dan atau harga saham. Dan yang keempat, sikap yang buruk untuk mematuhi peraturan akuntansi rasionalisasi bahwa perusahaan lain membuat pilihan akuntansi yang tidak tepat yang sama. Menjalani kelangsungan usaha. Resiko going concern. Untuk setiap klien, auditor akan menggunakan pertimbangan profesional mereka untuk menilai apakah asumsi kelangsungan usaha valid. Ada sejumlah indikator yang sendiri atau gabungan dapat menunjukkan bahwa asumsi kelangsungan usaha mungkin beresiko. Beberapa indikatornya: yang pertama, rasio hutang terhadap ekuitas yang signifikan. Yang kedua, pinjaman jangka panjang yang mencapai jatuh tempo tanpa adanya pembiayaan alternatif untuk kerugian yang berkepanjangan. Yang ketiga, ketidakmampuan untuk membayar hutang ketika mereka jatuh karena keengganan pemasok untuk menyediakan barang secara kredit sehingga kehilangan pelanggan yang signifikan. Yang keempat, terlalu bergantung pada beberapa pelanggan atau pemasok. Yang kelima, pergantian staf yang tinggi. Yang keenam, hilangnya staf kunci dan personel lama yang secara teratur. Kemudian yang ketujuh, melakukan pemogokan.
Yang kedelapan, ketidakpastian seputar ketersediaan input utama atau bahan mentah di masa mendatang yang tumbuh pesat dengan perencanaan yang tidak memadai. Yang kesembilan, prosedur manajemen resiko yang tidak memadai sedang diselidiki karena ketidakpatuhan terhadap undang-undang yang tertinggal dari pesaing. Dan yang terakhir, peningkatan pesat yang signifikan dalam persaingan kekeringan berkepanjangan untuk sektor pertanian. Menjalani kelangsungan usaha. Resiko going concern untuk faktor yang meringankan. Yang pertama itu ada surat jaminan dari perusahaan induk. Yang kedua, ketersediaan aset non-inti yang dapat dijual untuk menyediakan kas yang dibutuhkan tanpa mengganggu kapasitas operasi perusahaan. Yang ketiga, kemampuan untuk mengumpulkan dana tambahan melalui penjualan saham. Yang keempat, kemampuan untuk mengumpulkan dana tambahan melalui pinjaman. Dan yang kelima, kemampuan untuk menjual segmen bisnis yang tidak menguntungkan. Tata kelola perusahaan. Menurut ASX, tata kelola perusahaan terdiri dari aturan, sistem, dan proses dalam perusahaan yang digunakan untuk memandu dan mengontrol. Kontrol yang dirancang untuk mengurangi risiko yang teridentifikasi dan memastikan masa depan kelangsungan hidup perusahaan. Prinsip dan rekomendasi tata kelola perusahaan berisi prinsip inti dan rekomendasi yang berlaku untuk perusahaan terdaftar di ASX. Kemudian teknologi informasi. Saat memperoleh pemahaman tentang klien, auditor akan mempertimbangkan risiko tertentu yang dihadapi oleh klien mereka terkait teknologi informasi. Prosedur penutupan. Prosedur penutupan adalah proses yang digunakan oleh klien pada akhir tahun untuk memastikan bahwa transaksi dicatat dalam periode akuntansi yang sesuai. Saat menyelesaikan laporan keuangan, klien akan menutup akunnya untuk periode keuangan. Item pendapatan dan pengeluaran harus mencakup semua transaksi yang terjadi selama periode keuangan dan tidak termasuk transaksi yang terkait dengan periode lain. Saldo aset dan kewajiban harus mencakup semua item yang relevan. Akrual harus lengkap dan kewajiban kontingensi harus secara akurat dan sepenuhnya mencerminkan kewajiban potensial di masa depan.